Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahda, sadaqa wa'da, wa nasara 'abda, wa azza jundahu wa hasamal ahsaba wahda. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha ibratan lil mu'minin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallahul aliyyul azim wa asyhadu anna Muhammadan shadiqul wa'dil amin. Ayyuhal qadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin. Kaum muslimin dan muslimat, hadirin jamaah salat Idul Adha yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur sedalam-dalamnya dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita bersama pada pagi hari ini. Kita dapat sama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan kita dari rumah kita masing-masing menuju masjid yang kita cintai ini dalam rangka untuk melaksanakan ibadah sholat hari raya Idul Adha. Berselawat kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita senantiasa bersolawat kepada beliau, maka kita akan memperoleh syafaatnya di hari akhir kelak nanti, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari raya yang kita laksanakan pada hari ini adalah juga disebut sebagai hari raya kurban atau hari raya haji, yang mana umat muslim, umat Islam yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji telah menyempurnakan ibadah hajinya. Ibadah haji ini adalah ibadah yang sangat berat. Bagaimana tidak jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan yang namanya ibadah haji kita membutuhkan begitu banyak pengorbanan yang besar atau biaya yang banyak. Selain itu juga membutuhkan tubuh yang sehat supaya dapat melaksanakan ibadah haji secara sempurna. Oleh karenanya, ibadah haji adalah ibadah yang besar pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita yang belum sanggup untuk melaksanakan ibadah haji, tapi kita sudah mampu untuk melaksanakan yang namanya ibadah kurban, maka marilah kita ikut berkurban pada tahun ini, karena dengan berkurban disitulah Allah Subhanahu wa taala akan melihat ketakwaan kita. Sebagaimana dari Aisyah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada amalan anak cucu Adam pada hari raya kurban yang lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala melebihi daripada
mengucurkan darah, menyembelih hewan kurban. Sesungguhnya pada hari kiamat nanti hewan-hewan tersebut akan datang kepadanya lengkap dengan tanduk-tanduknya, lengkap dengan kuku-kukunya. Sesungguhnya darahnya akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai korban dimanapun hewan itu disembelih, dan sebelum darahnya sampai ke tanah, maka ikhlaskanlah dalam menyembelihnya. Hadis riwayat Ibnu Majah dan Tirmizi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Pelaksanaan ibadah kurban ini bukan saja dilakukan oleh orang-orang di zaman kita seperti sekarang ini, tetapi juga telah dilaksanakan oleh orang-orang yang pertama menginjakkan kakinya di muka bumi ini, yaitu anak Adam, Habil dan Qabil. Karena terjadinya konflik di antara mereka ketika Allah memerintahkan kepada Adam untuk menikahkan putra-putrinya dengan secara silang, maka di saat itu diperintahkanlah oleh Allah kepada Habil dan Qabil untuk berkurban. Maka yang diterima kurbannya adalah si Habil, karena korban si Qabil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena korbannya tersebut hanya berdasarkan keterpaksaan saja. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Di sini dapat kita pelajari bahwa berkurban haruslah dengan niat yang ikhlas dari hati, harus niat yang lurus kepada Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata hanya Allah Subhanahu wa taala kita melaksanakan kurban, bukan karena ada maksud-maksud tertentu. Dalam kisah lain, berkurban juga sudah diperintahkan kepada Nabi kita, Nabi Allah Subhanahu wa taala Ibrahim, sebagai ujian yang terbesar dalam kehidupan rumah tangga Ibrahim. Karena Ibrahim sudah lama menikah tetapi belum juga dikaruniai anak. Lalu kemudian Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas solihin. Ya Rabb, anugerahkanlah kepadaku seorang anak yang termasuk orang-orang yang soleh. Dan ternyata jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, doa Nabi Ibrahim itu dikabulkan oleh Allah dan dia dikaruniai seorang anak yang soleh dan sangat penyabar. Dia diberi nama yaitu Ismail. Saat Ismail menginjak remaja, Nabi Ibrahim mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala melalui mimpinya untuk kemudian menyembelih anaknya Ismail, sebagaimana dalam surah As-Saff ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya bunayya if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin." Yang artinya, wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka dengan tegas dijawab oleh anaknya Ismail, wahai ayahku yang tercinta, lakukanlah apa yang sudah diperintahkan oleh Allah kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ternyata di sisi lain, iblis pun menggoda istri Nabi Ibrahim agar melarang Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Maka Hajar pun bertanya kepada iblis, atas dasar apakah ayahnya menyembelih anaknya tersebut? Lalu kemudian iblis menjawab, atas dasar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu dengan tegas Siti Hajar menjawab, kalau memang itu atas dasar perintah Allah, aku pun rela. Jangankan anakku, aku pun rela dikurbankan oleh Ibrahim. Subhanallah, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Keluarga Ibrahim adalah keluarga yang sangat patut kita teladani. Mulai dari seorang ayah yaitu Ibrahim, ibunya Siti Hajar, dan anaknya Ismail adalah orang-orang
yang sabar, merelakan dirinya berkorban demi kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Id yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Khatib mengajak kita semua untuk mengintrospeksi diri kita, baik sebagai seorang ayah, sebagai seorang ibu, dan sebagai seorang anak. Sampai di mana, sejauh mana kita sudah berkorban? Apakah hikmah pengorbanan yang sudah kita laksanakan selama kita menjadi seorang ayah, selama kita menjadi seorang ibu, selama kita menjadi seorang anak? Dan sampai di mana jauhnya kita sudah berkorban bagi seorang ayah? Sampai di mana tanggung jawab kita sebagai kepala keluarga? Apakah kita sudah siap memimpin rumah tangga yang kita ini dengan baik? Apakah kita sudah mengajak keluarga-keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita untuk kemudian melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala? Seorang ayah yang bertanggung jawab pasti akan selalu menafkahi keluarganya dengan baik, memikirkan rumah tangganya ke depan dengan baik, rela mengorbankan waktu dan tenaganya demi perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu untuk mencari nafkah yang baik untuk keluarganya. Siang malam mereka membanting tulang demi untuk menafkahi anak dan istrinya. Teriknya panas matahari tak mereka hiraukan, kadang dinginnya air pun di subuh hari tak mereka pedulikan demi membahagiakan anak dan istrinya di rumah. Kadang waktunya istirahat tapi belum istirahat, kadang waktunya makan tapi dia belum makan. Yang seharusnya mereka sudah pulang, tapi mereka lebih memilih lembur. Bahkan waktu sholat pun kadang dilalaikan oleh sang ayah. Semua itu hanya demi keluarganya. Maka bagi sang anak, bagi sang istri, selalu sesekali pandangilah raut wajah suamimu, pandangilah raut wajah ayahmu, wajah yang sangat lelah terpancar di mukanya. Namun semua itu disembunyikan demi kebahagiaan anak dan istrinya. Terkadang usahanya belum tentu berhasil. Di saat itu tidak semua ayah bernasib baik. Kadang pekerjaannya hanyalah menjadi kuli bangunan atau nelayan atau bahkan petani. Jika cuaca panas tentu ada sedikit pengharapan dan harapan yang akan mendapatkan hasil. Tapi jika hari hujan, kekecewaan terpancar di wajah sang ayah. Apalagi ketika mendengar permintaan-permintaan anaknya yang bermacam-macam untuk beli ini, untuk beli itu, sang ayah tetap memberikan harapan kepada anak-anaknya dengan berkata lembut, "Iya nak, nanti bapak usahakan, doakan bapak banyak rezeki." Namun di benak sang ayah seolah berkata, "Ya Allah, dari mana aku bisa mendapatkan kebutuhan anak-anakku?" Sambil menghela nafas panjang, sang ayah selalu berpikir, sampai akhirnya sang ayah pun tertidur dalam keadaan gelisah, dalam keadaan gundah dan gulana. Di saat-saat seperti inilah, wahai sang istri, wahai anak, rabahlah telapak tangan sang ayah. Kita rasakan bagaimana keras dan kasarnya. Lihatlah telapak kakinya yang dulunya lembut dan halus, yang sekarang di belakang tumitnya sudah pecah-pecah, disebabkan karena ia mencari nafkah untuk anak dan istrinya. Maka hargailah ia sebagai seorang ayah, patuhilah semua nasihatnya, karena seorang ayah pasti selalu menginginkan keluarganya bahagia dan mendapatkan kehidupan yang layak untuk keluarganya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian untuk pengorbanan seorang ibu, mari kita perhatikan, mari kita ingat-ingat, mari kita hargai. 9 bulan kita dalam kandungannya. Kadang ibu kita itu gelisah dalam tidurnya, bahkan meregang nyawa ketika ibu mau melahirkan kita, menyapi kita selama 2 tahun, dan kita tumbuh dewasa di dalam kasih sayangnya. Seorang ibu kadang mereka tidak bisa istirahat dengan tenang di waktu malam, karena ibu harus menjaga anaknya dengan baik. Apalagi ketika anaknya dalam keadaan sakit, ibu rela tidak memejamkan matanya untuk tidak tidur demi menjaga anak buah hatinya yang sedang sakit. Bahkan ibu tidak akan pernah rela
anak-anaknya tersebut digigit nyamuk. Malah kadangkala mereka rela tidak sempat makan, tidak sempat istirahat. Semua itu mereka lakukan juga demi anak-anaknya. Betapa besar pengorbanannya sebagai seorang ibu. Lalu pantaskah kemudian kita durhaka terhadap mereka yang sudah membesarkan kita? Pantaskah kita durhaka sama ibu yang sudah susah payah melahirkan kita di dunia ini? Mungkin tadi pagi, kemarin, atau kemarin sore, atau bahkan beberapa hari yang lalu, kita membentak ibu kita, sampai kemudian berkata kasar kepada beliau, kepada kedua orang tua, kepada bapak. Kita membentaknya seolah-olah kita ini adalah raja baginya, seolah-olah kita ini adalah yang menjadi penguasa untuk orang tua kita di rumah. Kita kadang tidak menyadari bahwa semua yang dilakukan oleh ibu dan ayah kita selama ini, mereka senantiasa menyembunyikan kepedihan, kelelahannya, lelah mereka sembunyikan hanya untuk bagaimana supaya bisa memenuhi semua apa yang kita inginkan anak-anaknya. Durhaka terhadap mereka, kita membantah ucapannya, sungguh kita berdosa bila kita melawan kepada mereka. Untuk itu patuhilah orang tua kita, berikanlah kebahagiaan kepada mereka selagi mereka masih hidup. Jasa mereka akan terbalaskan oleh kita. Jasa mereka setetes darahnya tak akan pernah kita, setetes air susu ibu tidak akan pernah kita bisa membalaskannya. Suatu ketika dalam satu kisah, seorang anak menggendong ibunya untuk kemudian melaksanakan haji, pulang balik digendong lalu melapor kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, saya sudah menggendong ibuku sampai tawaf berhaji. Apakah dosa saya sudah dimaafkan? Apakah dosa saya?" Lalu apa kata Rasulullah? "Jangankan dosamu, setetes keringat, setetes darah, setetes air susu ibumu, bahkan seluruh isinya ini tidak akan bisa membuat mereka, tidak akan mampu kita." Tapi hari ini banyak anak yang merasa mereka sudah berpangkat, mereka sudah berharta, mereka sudah kaya, sampai-sampai mereka lupa ibunya. Bahkan mereka lupa bahwa mereka susah payah ibu kita, bapak kita sewaktu kita masih kecil, senantiasa menggendong. Memang perhatian seorang ayah tidak pernah ditampakkan kepada kita, karena perhatian ayah tidak ada seorang pun yang paling sayang kepada kita selain ayah kita itu sendiri. Senantiasa menanyakan kepada ibumu, "Bagaimana keadaan anakku?" dalam kondisi diam-diam, kita tidak pernah mengetahuinya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, satu orang ibu mampu memelihara 10 anak sekaligus, mampu menyuapi anaknya satu persatu. Tapi kadang 10 anak tidak bisa pelihara mamanya, bapaknya. Tapi kita yang begitu banyak belum tentu bisa menjaga mereka, membahagiakan ibu kita. Padahal Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan kepada kita. Kami perintahkan kepada kalian wahai manusia supaya berbuat baik, berbuat kebaikanlah kepada kedua orang tuamu, yaitu ibu dan bapakmu. Sebagai seorang anak, jagalah diri kalian dengan baik, jagalah status keluarga kalian, jangan sampai kalian mencoreng nama baik keluarga kalian. Karena betapa malunya ayah dan ibumu jika kamu melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan aturan-aturan agama dan norma-norma kehidupan dalam bermasyarakat. Berbaktilah kepada kedua orang tuamu selagi mereka masih hidup. Sayangilah mereka,
Berikanlah perhatian yang lebih kepada mereka, karena memelihara orang tua sama pahalanya dengan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini melihat kondisi keadaan kita hari ini yang begitu banyak pengaruh-pengaruh, terutama orang tua kita, tolong dijaga anak-anaknya, diperhatikan, berikan pendidikan yang baik, berikan pendidikan yang layak, utamanya pendidikan akhirat, utamanya pendidikan agama. Didik anak-anak dengan baik. Apalagi hari ini begitu banyak pengaruh yang sangat meresahkan kita sebagai orang tua. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagi kesimpulan, bagi kita yang belum mampu untuk melaksanakan haji kita pada tahun ini, maka usahakanlah kemudian kita upayakan agar bisa berkorban, dan mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang kita akan mendapatkan panggilan Allah Subhanahu wa taala menuju Baitullahnya. Yang kedua, sebagai seorang orang tua, jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab kepada keluarga, berikan pendidikan yang baik kepada anak-anak kita, karena kita semua orang tua akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang selanjutnya, sebagai seorang anak, selalulah berbakti kepada kedua orang tuanya, karena kebaktian kita kepada orang tua sama pahalanya ketika kita berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqi wal imtihani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd, wa ya ayyuhan nas ittaqullaha fima amara wa tahu amma naha wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa tanna bi malaikatihi bi qudsi wa qala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallim wa ala ali sayyidina Muhammadin wa ala anbiya'ika wa rasulika wa malaikatihil muqarrabin wardallahumma 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa an baqiyati sahabat wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa'anna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa azil asyirka wal musyrikin wansur ibadaka muwahhidiyya wansur man nasara din waqtul man khasara muslimin wa damir a'da'ad-din wa 'ali kalimatika ila yaumiddin. Allahumma dafa annal bala wal waba wa zalazil wal mihan wa su'il fitnati wal mihan ma zara minha wa ma batan an baladina Indonesia khassa wa sairil buldanil muslimina amma ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun.
dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.